Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam channel pembelajaran seni rupa bersama saya Ibu Nia Arziana. Baiklah, untuk hari ini materi kita adalah tentang seni lukis dunia. Seni lukis dunia itu ada berbagai macam alirannya. Seperti apa? Mari kita simak videonya. Lukis dunia. Pengertian aliran seni lukis. Aliran seni lukis adalah gaya, genre, atau paham khas yang diikuti oleh individu atau kelompok tertentu dalam menciptakan karya seni lukis. Aliran yang dimaksud dapat berupa gagasan pokok yang diciptakan atau dicetuskan oleh seseorang atau mengalir alami muncul sendiri sejalan dengan perkembangan seni lukis. Aliran atau mazhab seni lukis juga selalu dipengaruhi atau dapat dikatakan dibentuk oleh keadaan masyarakat di suatu masa. Dahulu, aliran naturalisme dan realisme adalah aliran yang paling kuat pengaruhnya karena memiliki fungsi aplikatif sebagai dokumentasi sebelum kamera menggantikannya. Kini, aliran itu masih bertahan namun tidak sekuat dulu. Banyak pelajaran, inspirasi, serta pengetahuan yang dapat ditarik dari bermacam aliran seni lukis yang ada. Oleh karena itu, mempelajari aliran-aliran seni lukis akan membuka banyak hasanah baru, baik hanya untuk sekedar mengapresiasinya dengan lebih baik maupun menggeluti dunia seni lukis. Aliran seni lukis terbesar dan terpenting dalam sejarah. Ini ada beberapa ya. Yang pertama adalah romantisme. Aliran romantisme adalah aliran yang menggambarkan suatu kenyataan yang ada dengan cara yang lebih dramatis dan memiliki suasana seperti mimpi. Nah, ciri-ciri dari aliran romantisme ini adalah secara imajinatif, meskipun tetap realistis, itu tidak ada adegan-adegan fantasi. Adegannya hanya lebih dramatis daripada kenyataan. Subjektif, artinya penciptaan karya seni ini dianggap sebagai ekspresi diri seniman, menggunakan intensitas emosional yang tinggi. Pencitraan atau suasana memiliki kualitas dreamlike seperti mimpi, menggambarkan perasaan kuat yang tidak harfiah atau menggunakan perumpamaan dan simbol. Tokoh penting romantisme ada Francisco Goya, Caspar David Friedrich, J.M.W. Turner, Theodor Géricault, dan Henry Fuseli. Berikut adalah contoh dari lukisan romantisme. Ada karya Francisco Goya, ada karya J.M.W. Turner, ada karya Raden Saleh. Kita bisa lihat di sini betapa digambarkan secara luar biasa dramatis ya, terutama karya-karyanya Raden Saleh. Oke, jadi romantisme tidak hanya bercerita tentang yang adegan-adegan peristiwa perkelahian, tidak. Tapi kita lihat di sebelah kiri itu ada penggambaran tentang seorang putri. Nah, kenapa disebut romantisme? Karena penggambaran putri ini dibuat luar biasa hebat. Seolah-olah ya putri zaman dulu, kaum bangsawan zaman dulu itu memang lebih anggun ya. Bisa kita lihat di sini. Nah, yang berikutnya adalah naturalisme. Aliran naturalisme adalah aliran yang ingin menggambarkan kembali alam semirip dan seakurat mungkin sesuai dengan referensi yang dilukiskan. Nah, ciri-ciri aliran naturalisme dalam mengutamakan kemiripan gambar pada lukisan dengan objek yang dilukis sesuai dengan referensinya. Kalau dia melukis pemandangan, maka dibuat pemandangan yang semirip dan sedetail mungkin. Teknik dan kepiawaian seniman menjadi senjata utama, membawakan tema-tema lukisan yang indah namun berdasarkan kemurniannya. Naturalisme adalah bentuk apresiasi seniman terhadap keindahan alam, mengangkat tema keindahan pemandangan di sekitar seniman. Tokoh-tokoh naturalisme ada John Constable, Jean-Baptiste Camille Corot, Theodore Rousseau, Thomas Cole, Frederick Edwin Curtis, Ilya Repin, dan terakhir dari Indonesia adalah Basuki Abdullah. Berikut adalah contoh lukisan naturalisme. Ada karya Basuki Abdullah, ada karya William Brice Becker, dan ada karya John Constable. Nah, kalau kita lihat karya John Constable, kenapa kok bukan pemandangan? Ya, jadi
Yang namanya naturalisme tidak hanya melukiskan pemandangan ya, tapi juga bisa menggambarkan manusia. Tapi ciri khasnya adalah dibuat cantik, dibuat tampan, dibuat lebih indah. Itulah ciri dari aluran naturalisme. Yang berikutnya adalah realisme. Nah, aliran ini adalah aliran yang ingin menampilkan suatu peristiwa, suasana dengan keadaan sehari-hari tanpa didramatisir atau tidak digambarkan yang indah-indah saja. Nah, ciri-cirinya adalah mengangkat peristiwa keseharian yang dialami oleh kebanyakan orang, menggambarkan masyarakat dalam situasi yang nyata, khas dengan keadaan lingkungan sehari-harinya. Karya realis menggambarkan manusia dari semua kelas. Nah, realisme tidak setuju terhadap subjek seni yang dibesar-besarkan, dramatis ala romantisme. Memiliki detail gambar yang menyerupai aslinya, natural, melalui teknik tinggi yang dikuasai oleh pelukisnya. Tokoh dari aliran lukis realisme adalah Gustave Courbet, Jean-François Millet, Edward Manet, James Whistler, John Singer Sargent, dan terakhir Thomas Eakins. Berikut adalah contoh dari lukisan realisme. Ada karya Jean Daniel Beynon, ada karya Jean-François Millet, dan ada karya Hans Dahl. Nah, kalau kita lihat di sini yang namanya aliran realisme itu benar-benar menggambarkan kehidupan sehari-hari tanpa dikurangi atau dilebih-lebihkan. Ya. Yang berikut adalah impresionisme. Impresionisme adalah aliran seni lukis yang hanya melukiskan impresi sekilas dari subjek yang dilukis. Aliran ini muncul karena kehadiran kamera yang sudah dapat mengambil alih fungsi seni sebagai media dokumentasi. Daripada mereplika warna yang sebagaimana cara pandang manusia melihat, impresionisme ingin menggambarkan warna murni berdasarkan proses terjadinya pembentukan warna. Nah, ciri-ciri dari aliran impresionisme adalah gambar pada lukisan tidak detail. Lukisan hanya tampak mirip jika dilihat dari jauh. Palet warna yang cerah dan kontras berdasarkan teori pengelompokan lingkaran warna. Fokus melukis pada pantulan cahaya subjek, bukan pada subjeknya itu sendiri. Menggunakan teknik kuas yang disebut dab, yang merupakan istilah luar untuk cocolan sambal. Tokoh aliran seni lukis impresionisme ada Claude Monet, ada Edgar Degas, ada Pier Auguste Renoir, ada Camille Pissarro, dan Alfred Sisley. Contoh dari lukisan impresionisme, yang pertama adalah karya Pier Auguste Renoir, yang kedua adalah karya Alfred Sisley, yang ketiga adalah karya Claude Monet. Aliran ekspresionisme adalah aliran yang mengutamakan ekspresi individu seniman terhadap apa yang diingat, dilihat, dan dirasakannya. Nah, ciri-ciri dari aliran lukis ekspresionisme yang pertama tidak mengutamakan kemiripan objek yang dilukis. Sapuan kuasnya yang kedua berani dan ekspresif. Yang ketiga, teknik menggambarnya tampak naif. Yang keempat, mementingkan ekspresi jiwa individu seniman dibandingkan dengan mengkopi alam. Yang berikutnya, menggunakan warna sebagai simbol untuk suatu hal, bukan sebagai pewarna objek saja. Tokoh dari ekspresionisme ada Ernest Louis Kitcher, Wassily Kandinsky, Kate Kolowitz, Paul Klee, dan James Southyn, serta Max Beckmann. Berikut adalah contoh lukisan dari ekspresionisme. Ada karya Vincent van Gogh, ada Avandi dari Indonesia, dan ada karya Edvard Munch. Terakhir adalah aliran surrealisme. Surrealisme adalah aliran yang menghadirkan gambar objek nyata dalam keadaan yang tidak mungkin terjadi dalam dunia nyata, sehingga citranya seperti dalam mimpi. Nah, ciri-cirinya adalah memuat gambar objek nyata dalam keadaan yang tidak nyata, pencitraan seperti dalam mimpi, memiliki kontras tinggi, memainkan imaji yang terdapat dalam mimpi dengan dunia nyata, memainkan tampak seperti fantasi, namun tetap berpegangan pada referensi dunia nyata. Tokoh seni lukis surrealisme ada Salvador Dali, ada André Breton, ada Hans Arp, ada Max Ernst, ada Alberto, dan Joan Miró.
Kita lihat di sini karya-karya lukisan surrealisme. Ada karya Mark Ernest, ada karya Daria, ada karya Frida Kahlo. Kita lihat di sini yang namanya lukisan-lukisan surrealisme ya memang seperti ini. Penggambaran yang tidak ada di dunia nyata, sering disebut penggambaran yang ada di alam khayal atau dunia mimpi. Baik, selesai sudah materi hari ini. Terima kasih. Baik, telah kalian saksikan tadi video pembelajaran tentang aliran seni lukis dunia. Bagaimana? Mudah-mudahan kalian semua mendapatkan banyak manfaat ya setelah menonton penggambaran dari video tadi. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.